Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bumi, sahabat hijau dimanapun kalian berada. Semoga lindungan Allah dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menyertai niat baik dan langkah kita bersama. Sahabat hijau dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan kami podcast Bilik Hijau, bincang santai lingkungan hidup Jawa Timur. Izinkan saya Elmi Sumiarsono memandu acara podcast kali ini sampai selesai nanti. Sahabat hijau, kita tahu bersama bahwasanya sampah di Indonesia itu menjadi salah satu permasalahan yang paling krusial pada saat ini. Izinkan saya membaca satu data yang dikeluarkan oleh Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, bahwasanya sebanyak 11,3 juta ton sampah di Indonesia tidak dapat terkelola. Angka ini setara dengan 36,7% dari total produksi sampah nasional yang mencapai 31,9 juta ton hingga tanggal 24 Juli tahun 2024. Salah satu faktor penyebab tidak efektifnya pengolahan sampah selama ini adalah minimnya kesadaran masyarakat, minimnya partisipasi masyarakat di dalam membantu pemerintah mengelola lingkungan hidup, terutama di dalam pengolahan sampah. Untuk itu, di dalam kesempatan ini kami mencoba untuk memotret salah satu program nasional yang melibatkan peran serta masyarakat dalam lingkup sekolah sebagai upaya untuk mendukung target Zero Waste yang digagas oleh pemerintah. Program tersebut adalah Sekolah Adiwiyata atau Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, yang sering disingkat GPBLHS. Sahabat hijau dimanapun kalian berada, untuk membahasnya pada kesempatan kali ini sudah hadir dengan kita 3 orang yang tentunya sangat hebat. Yang pertama kita sapa bersama Bapak Abdul Halim SH.MH. Assalamualaikum Pak Ilmi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sebagai senator dan sekarang beliau menjabat selaku Ketua Komisi D di DPRD Provinsi Jawa Timur. Selain itu, beliau juga berlatar belakang sebagai advokat. Bagaimana kabar Kak Tuan? Alhamdulillah, saya Pak Ilmi. Dan yang kedua, sudah hadir juga dengan kita Ibu Mita Triani SSIMM. Sekarang beliau menjabat sebagai pejabat fungsional ahli media penyuluh lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Apa kabar Ibu? Assalamualaikum Sobat Bilik Hijau. Alhamdulillah baik Pak Elmi. Dan yang ketiga, beliau jauh sekali ini dari Gresik. Beliau Dr. Anda Subiati menjabat sebagai Kepala Sekolah Menengah Kejuruan As-Sa'adah Bunga Gresik. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Selamat bergabung di podcast kami. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami kasih kesempatan kepada Ibu Mita selaku wakil dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, karena kita tahu bahwasanya program Adiwiyata ini diampu di tingkat provinsi adalah oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Ibu Mita, ini banyak sekali pertanyaan seputar program Adiwiyata. Ya. Mengenai tujuan utama dari program ini, serta peran strategis dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur untuk mendukung suksesnya program ini di tingkatan Provinsi Jawa Timur. Silakan Mbak Mita. Oke, baik Pak Elmi. Saya panggil Pak apa Mas ini? Mas Elmi ya. Baik Mas Elmi, jadi begini. Program Adiwiyata itu adalah merupakan program dari
KLH ya Pak Mas Helmi ya, dari pusat artinya untuk membentuk semua warga sekolah memiliki perilaku ramah lingkungan. Ya, semua warga sekolah itu siapa? Mulai dari kepala sekolah, kemudian gurunya, tenaga kependidikannya, siswanya, komite termasuk yang ada di sana, petugas keamanan kah, petugas kebersihan, sampai petugas kantin. Itu. Jadi Adiwiyata sama Mas Eli disebutkan tadi GPB-LHS itu merupakan dua hal yang berbeda. Ya, jadi didahului dengan kegiatan GPB-LHS dulu. Apa itu? GPB-LHS itu adalah aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjenjang, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh semua warga sekolah. Itu yang pertama. Kemudian Adiwiyata, apa itu? Adiwiyata itu merupakan suatu penghargaan kepada sekolah yang telah melakukan GPB-LHS tadi. Itu. Jadi dua hal yang berbeda tapi sangat berkaitan. Kemudian tujuannya apa sih GPB-LHS ya? Tujuan utamanya itu sebenarnya ada dua. Yang pertama, membentuk perilaku ramah lingkungan kepada semua unsur warga sekolah tadi. Yang telah disebutkan siapa saja orangnya. Kemudian meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang ada di sekolah maupun yang ada di daerah. Itu tujuannya. Kemudian yang kedua, apa saja sih peran DLH gitu ya Mas Helmi ya? Peran DLH dalam mendukung kegiatan Adiwiyata. Oke, peran DLH sendiri sebenarnya banyak menurut saya ya. Pertama itu dukungan teknis tentu saja. Apa itu berupa apa? Kami memberikan pembinaan, kemudian sosialisasi ya, kemudian pendampingan kepada sekolah misalnya dalam upaya melakukan pengelolaan lingkungan. Contohnya apa? Melakukan pengelolaan sampah. Kita ajarkan misalnya pemilahan sampah itu seperti apa, organiknya apa, anorganiknya bagaimana, kemudian pengelolaannya diapakan, apakah di composting, apakah didaur ulang dan lain sebagainya. 3R itu ya tentunya. Ya betul, 3R, reduce, reuse, dan recycle. Tentu Sobat Hijau pasti sudah sangat sering sekali mendengar apa sih 3R itu gitu ya. Oke, itu yang pertama dukungan teknis. Kemudian yang kedua kami tadi sudah sampaikan memberikan pembimbingan ya kepada sekolah-sekolah yang akan mengajukan mau dong kita menjadi sekolah Adiwiyata gitu Pak. Kemudian bagaimana sih kami harus melakukan? Nah itu kami berikan sosialisasi, pendampingan dan pembinaan. Kemudian tentu saja kami menjalin kerjasama. Kepada siapa saja, kami menjalin kerjasama dengan semua pihak stakeholder mulai dari LSM, kemudian universitas, akademisi, dan masyarakat tentunya kami rangkul. Kenapa? Karena kami di sini DLH tidak bisa melakukannya sendiri gitu Pak, Bu. Jadi harus ada semua komponen ikut terlibat di dalamnya. Kemudian saya kira itu Mas Elmi yang sudah kami lakukan apa yang telah DLH lakukan seperti itu kurang lebihnya. Itu. Jadi salah satu fungsi dari program Adiwiyata ini adalah keberlanjutan. Betul, keberlanjutan. Jadi untuk menjamin keberlanjutan program ini sampai nantinya target pemerintah agar salah satu sumber sampah itu zero waste dalam sekolah, itu kita perlu bertanya kepada Bapak Ketua Komisi D, peran serta atau tanggung jawab sesuai kewenangan DPRD untuk menjamin keberlanjutan program ini sejauh mana, Pak Ketua? Ya, terima kasih Pak Elmi. Jadi sebetulnya kalau kami sebagai legislatif itu kan memang memiliki fungsi, salah satunya adalah monitoring ya. Kemudian yang kedua juga berkaitan dengan legislator atau membuat regulasi gitu ya bersama dengan eksekutif tentunya. Nah, Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan itu bukan pemerintah, tetapi pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah. Nah, pemerintahan ini berarti memang itu kerjanya eksekutif dan legislatif. Kita ini mitra sejajar. Bentuk pengawasan kita sebagai legislatif itu bukan pengawasan bagi lembaga yang lainnya, tetapi pengawasan kemitraan. Maka oleh karenanya kita harus selalu bersinergi, selalu berkolaborasi dalam satu kegiatan, dalam satu bentuk yang memang itu harus positif begitu tujuannya. Nah, kembali kepada urusan bagaimana zero waste yang dan digagas ini, saya kira
memang bicara tentang persoalan sampah ini kan menjadi persoalan bersama Betul. dan harus dilakukan secara bersama-sama. Semua komponen, semua elemen bangsa ini harus terlibat karena sekali lagi bahwa persoalan sampah ini sekarang sudah menjamur di mana-mana. Oleh karenanya ini terus terang bahwa ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Nah, kami di DPRD Provinsi Jawa Timur, Pak Helmi, tentu akan selalu mendukung dan selalu mensupport ya semua kegiatan yang memang itu tujuannya dalam rangka bagaimana mengatasi persoalan sampah. Nah, sebagaimana kegiatan atau program dari Kementerian Lingkungan Hidup yang diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup, gerakan peduli dan daya Lingkungan hidup. lingkungan hidup tadi itu kan bagian menurut saya merubah mindset tidak dalam rangka karena memang persoalan sampah ini kan tidak hanya sekedar bagaimana menyelesaikan mengambil memungut lalu kemudian di dikelola gitu ya, tapi kemudian bagaimana mindset ini juga harus terbangun Jadi karakter. menjadi karakter. Nah, justru ini kegiatan yang kemudian dilakukan di sekolahan-sekolah mulai level SD. SMP sampai SMA ini ya patut kita dukung gitu. Nah, karena perilaku ini menjadi penting ketika kemudian ada satu persoalan besar di bangsa ini dan itu tidak bisa diselesaikan secara sporadis, tapi ini secara holistik harus secara bersama-sama. Nah, selain perilaku, ya mindset dulu yang kemudian dibentuk sehingga ketika kemudian mindset ini sudah menjadi memori kebiasaan, saya kira untuk tindakannya bisa sesuai dengan apa yang menjadi harapan bersama. Maka kami karena ini turunan dari undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, maka dalam rangka menyelesaikan ini kami sebagai legislatif akan siap mendukung apapun langkah yang kemudian dilakukan oleh semua elemen, baik hari ini bicara sekolahan, kemudian mungkin bicara tentang satu perusahaan, terus elemen-elemen yang lain, karena ini menjadi persoalan bersama yang memang harus diselesaikan bersama. Kalau tidak, ini menjadi persoalan yang kemudian sulit untuk diurai. Persoalan sampah ini kan kita menganggapnya hari ini seolah-olah anggap biasa karena kita punya sungai yang panjang, kita punya lautan, terus kemudian kita punya bekas-bekas tambang yang kemudian hari ini ada beberapa daerah termasuk di tempatnya BMG di Kabupaten tercintanya di Sampang itu tidak punya tempat pembuangan sampah akhir, Akhirnya digunakan tempat bekas daripada galian-galian. Nah, untuk ukuran 1, 2 sampai 10 tahun mungkin tidak ada problem. Tapi kalau bisa jangka panjang, ini kan jadi persoalan lingkungan baru yang kemudian akhirnya menjadi warisan yang tidak baik bagi generasi dan anak cucu kita ke depan. Nah, maka menurut saya hal-hal yang begini harus diselesaikan secara bersama, Pak Elmi. Betul. Jadi salah satu tujuan dari program Adiwiyata ini adalah seperti yang Bapak Ketua tadi sampaikan, menanamkan kecintaan anak-anak kita dari sejak usia dini terhadap lingkungannya. Ya. Jadi kalau dari SD kita tanamkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, sampai insya Allah sampai SMA itu akan terbangun karakter-karakter yang kita harapkan bersama. Baik, terima kasih Pak Ketua. Sekarang kita mau mendengarkan ini dari salah satu pelaku program Adiwiyata yang sudah berhasil mencapai titik tertinggi ya penghargaan, yaitu Sekolah Adiwiyata Mandiri tingkat nasional. Ibu Kepala Sekolah Bu Sus, tolong dong bisa diceritakan kepada kami, mungkin juga bisa menjadi pengalaman berharga bagi sekolah-sekolah lain yang punya keinginan yang sama, yang punya semangat yang sama untuk mencapai level ini. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sumiati dari SMK Saadah yang ada di Gresik. Sekolah kami berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Komarudin. Awal mulanya kami itu
dipindahkan dari lokasi awal yang tadinya sudah hijau itu ke tempat baru yang tandus, yang sama sekali tidak ada tanaman. Nah itu ini jadi kalau saya hanya melanjutkan. Jadi ini adalah awalnya kepala sekolah yang lama. Jadi kepala sekolah yang lama itu melihat bahwa tandus, tidak ada tanaman sama sekali, akhirnya ingin tempatnya hijau sama seperti lokasi yang lama. Nah, itu ingin seperti itu. Nah, di sini kami pada saat di tempat yang lama memang sudah ditawarkan oleh kabupaten, ayo ikut Adiwiyata gitu, tapi belum berminat. Nah, kepala sekolah awalnya itu belum berminat. Akhirnya setelah pindah dan ternyata gersang sama sekali tidak ada tanaman, itu kita mulai dari awal kan berarti. Mulai katakanlah mulai menanam dari awal, dari tidak ada tanaman, lalu itu kita pindah di situ 2013 di lahan yang baru. 2013, lalu 2014 itu kan sudah mulai ada hijau-hijau ya. Jadi di situ mungkin dana yang dibutuhkan pada saat itu lumayan banyak ya, dari mulai beli bibitnya, lalu mendatangkan tanah, membuat taman dan sebagainya. Itu awalnya. Lalu akhirnya kita diminta lagi untuk ikut program. Tahun berapa itu, Bu? Itu tahun 2016. 16 ya? Ya, jadi 2016 kita Mulai merintis ya? mulai ya. Mulai itu di kabupaten ya. Jadi di kabupaten kita akhirnya dapat penghargaan Adiwiyata Kabupaten itu 2016. Lalu 2017 kita ikut provinsi. Itu jadi 2017 kita dapat. Setelah itu kita vakum lama, Pak. Vakum lama. Kita maju lagi itu 2022. 2022 kita maju ke tingkat nasional. Jadi kita dapat dari 2022 penghargaan Adiwiyata Nasional itu. Lalu kita majunya lagi 2024 yang kemarin. Dapat mandiri itu ya? 2024 kita dapat mandiri. Alhamdulillah tahap ini kita tidak pernah mengulang memang. Jadi sekali maju langsung dapat gitu, seperti itu. Jadi memang itu yang kami alami. Jadi kalau di kabupaten itu kami mendapat ini ya sebelum maju itu ya dapat tempat sampah yang sudah kontainer itu ya, Bu? Ya, Pilah itu? hijau dan ini gitu, organik dan anorganik itu kita dapat. Terus kita dapat juga biopori. Terus yang awalnya itu kita dapat yang untuk membuat lubang bioporinya itu ya. Bor pembuat lubang Nah biopori. itu juga kita dapat. Lalu dari kabupaten memang dapat bimbingan. Terus jadi dari kabupaten ke sekolah kita gitu, memberi tips mungkin ya, memberi tips bagaimana supaya lolos dan seperti itu. Cuma memang awalnya ini banyak juga hambatan dari teman-teman gitu ya, maksudnya teman-teman ini kami sebenarnya sudah ada Adiwiyata ataupun tidak ada Adiwiyata gitu ya, kita tuh sudah Melakukan. sekolah ini harus bersih. Bagaimana caranya? Bagaimana supaya anak-anak ini sadar lingkungan dan sebagainya? Sudah dilakukan semua. Sudah berupaya ke situ. Nah, mungkin dengan mengikut Adiwiyata ini kan di segi ininya ya, administrasi itu terlalu banyak menurut kami ya. Jadi kita tuh repot di situ. Padahal banyak dan ribet ya, Bu ya? Ya, banyak dan ribet. Padahal kalau secara umum mungkin kita sudah melakukan ya, maksudnya kami sekolah kami itu secara realitas sudah. Jadi katakanlah kalau kerja bakti setiap bulan itu kami adakan. Itu khusus ya setiap bulan. Lalu ada piket juga, setiap anak itu punya daerah sendiri yang harus mereka jaga gitu ya. Jadi setiap kelas itu punya ini loh tempatmu yang harus kamu jaga, itu juga kita buat seperti itu. Jadi mereka kita buat punya tanggung jawab, dan kita juga ingin mereka itu
apa ya? Kalau melihat sampah itu tidak cuek gitu loh. Misalnya jalan, ada sampah, ayo diambil, ayo taruh di tempatnya. Itu mungkin kami tidak ingin yang muluk-muluk ya, maksudnya eh, yang sederhana, tapi kita pengen anak-anak itu punya kesadaran. Itu yang kami ini kan. Lalu kita juga punya duta hemat energi. Jadi duta hemat energi ini bagaimana anak-anak itu memeriksa kalau misalnya ada ruangan yang AC-nya masih nyala, lalu lampunya masih nyala, tapi hidup. ternyata sudah tidak ada penghuni di situ. Ayo tolong dimatikan. Ya, setiap saklar itu juga akan kita tuliskan gitu. Hemat air, hemat listrik, matikan jika tidak perlu. Itu kita buat di banyak tempat, di tiap yang ada yang bisa anak-anak lihat seperti itu. Berikutnya ini juga kita dapat dukungan dari yayasan. Jadi yayasan sendiri itu setiap 1 semester itu pasti meninjau ke unit masing-masing ya. Unit kita kan ada dari PAUD sampai SMK ini kan ada. Itu diperiksa kebersihannya. Jadi lalu sebelum itu nanti yayasan memeriksa, kita juga akan membuat lomba kebersihan kelas. Bagaimana lomba menata kelas supaya mereka nyaman di kelasnya seperti apa. Itu juga kita buat sehingga anak-anak itu kita memang ingin mereka nyaman berada di sekolah. Itu yang kami harapkan. Jadi mereka jelas kalau misalnya kotor kan tidak akan nyaman ya. Jadi dengan bersihnya itu kami berharap mereka juga nyaman di sekolah, mereka juga belajar bisa lebih baik lagi, mungkin seperti itu. Jadi kalau bagaimana kami menjaga itu memang kita punya pembiasaan untuk anak-anak sehingga mereka kita buat menjadi terbiasa gitu. Mungkin kita tidak ingin sampai kemana gitu, tidak. Jadi kita hanya ingin membuat anak-anak itu sadar, ayo lingkungan di sekolah lah itu harus bersih. Yang seperti itu mungkin Pak, yang kami selama ini ya. Ya. Iya Bu. Untuk pengolahan sampahnya gimana? Pengolahan sampah ini kami bekerja sama dengan bank sampah sekitar itu kami ini kan. Jadi anak-anak nanti kita minta dia nanti memilah-milahnya itu langsung ke bank sampahnya seperti itu. Sebenarnya kami yayasan itu dapat ini Pak, dapat bantuan pencacah plastik dari Bank Indonesia ya. Cuma sekarang ini operasinya masih belum maksimal, iya. Jadi masih berfungsi alat itu. Masih. Jadi katakanlah kalau misalnya pengelola yang kemarin kita ini kan itu masih besar pasak daripada tiang. Iya. Jadi memilih untuk diistirahatkan dulu ini. Jadi nanti kita akan coba lagi bagaimana memaksimalkan alat ini. Mungkin itu. Jadi kalau misalnya ini kan dia ada di bawah yayasan, mungkin nanti kalau misalnya ini SMK-nya nanti yang akan memanfaatkan lebih maksimal, mungkin nanti kita minta seperti itu. Bisa disimpulkan bahwasanya prinsip 3R di SMK Bunga ini sudah diterapkan ya Bu ya. Cuman mungkin secara kuantitatif belum bisa dihitung ya Bu ya, nilai ekonomis yang bisa dapat dari pengolahan sampah tersebut. Yeah. Belum bisa ya. Belum ya. Mungkin dari Bapak Ketua ada pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan ke beliau atau gimana? Enggak, sebetulnya bukan lebih pada pertanyaan ya, tapi apa yang kemudian sudah dilakukan ini kan menjadi tanggung jawab bersama. Betul. Tadi saya sampaikan bahwa merubah mindset supaya menjadi perilaku yang sehari-hari dilakukan itu kan memang menjadi tujuan. Makanya sadar kemudian juga peduli. Ya. Ada yang sadar tapi kemudian juga tidak peduli juga ada. Makanya kenapa harus dimulai dari semua
komponen menurut saya, terutama di lembaga pendidikan ya, karena memang kalau sudah ada pola pikir, kemudian tindakan yang sama, maka itu saya kira keberhasilan kita bersama. Mengingat bahwa persoalan sampah ini menjadi persoalan kita bersama dan tanggung jawab kita bersama. Oleh karenanya, kami dari sisi regulasi ya tetap akan mengawal supaya ya Jawa Timur, Indonesia khususnya harus bebas sampah sebagai target dari pemerintah Indonesia 2045 itu harus bebas sampah di Republik tercinta kita ini, Pak El. Oke, terima kasih Pak Ketua. Baik, kita lanjut saja ya. Kembali ke Ibu Mita. Jadi kita tahu bahwasanya belum semua sekolah yang ada di Jawa Timur itu, baik di level SD, SMP, SMK, yang sudah melaksanakan program Adiwiyata di sekolahnya masing-masing. Untuk itu dalam kesempatan ini saya persilahkan Ibu Mita untuk memberikan informasi kepada sekolah bagaimana sih cara untuk mendaftar, kemudian penilaian-penilaiannya sampai nanti untuk tahap awal bisa menjadi sekolah Adiwiyata tingkat provinsi. Silakan Mbak Mita. Baik, Mas Helmi, makasih. Tapi sebelumnya boleh nggak saya nanggapin Ibu dari boleh ya? Boleh. Nah, terkait pengelolaan sampah gitu ya, terutama sampah anorganik ya, berbentuk plastik. Tadi kan ada tuh mesin pencacah bantuan dari Bank Indonesia. Saya sebenarnya lebih suka tuh mesin nggak dipakai, tidak digunakan sama sekali. Kenapa? Karena berarti tidak ada sampah yang dihasilkan berupa plastik. Betul kan? Karena hierarki kita itu untuk pengelolaan sampah itu pertama preventif atau pencegahan. Betul, pencegahan. Jadi tidak boleh membawa menghasilkan sampah plastik. Misalnya dari mana sih sampah plastik itu sih buat anak-anak beli di kantin tuh biasanya merek apa gitu. Dilarang. Gimana caranya substitusinya? Bawa tumbler dari rumah. Sediakan galonisasi di sekolah. Jadi bagus tidak dipakai. Artinya tidak ada sampah yang perlu dikelola dalam bentuk si sampah anorganik itu. Oke. Juga sampah organik tidak perlu dibuang ke TPA, tuntas di sumbernya. Karena apa? Karena sampah organik itu bisa dikelola. Diapakan sih? Di composting paling gampang. Habis selesai. Terus apa hasilnya? Dibuatlah untuk penyubur tanaman. Itu aja. Udah selesai di sana. Jadi kita pakai yang preventif dulu, terus ketika sudah ada sampah yang dihasilkan, tetap ngeyel ada, barulah kita kelola. Seperti itu dalam upaya 3R. Oke, itu di situ ya, Mas Elmi ya. Zero waste tadi betul-betul bisa. Betul bisa. Terutama sampah organik tuh udah nggak harus selesai di sumbernya. Tuh. Kalau anorganik monggo. Kita kan nggak bisa ya membatasi, zero waste untuk anorganik tidak bisa. Selama masih ada produsen yang menghasilkan tuh plastik akan tetap ada. Tapi kita mengurangi saja. Gitu. Itu yang kemudian yang Mas Helmi ya, gimana sih mau dong sekolah kita mau jadi sekolah Adiwiyata, gimana caranya ya? Oke, pertama di sekolah Sobat Bilik Hijau, jadi kita di sekolah itu harus membentuk tim Adiwiyata sekolah dulu. Atau disingkat TAS, tim Adiwiyata sekolah. Jadi si kepala sekolah Pak membuat SK kepala sekolah kaitannya dengan siapa aja sih yang terlibat gitu. Pokjanya apa pokja kebersihan, drainase, sanitasi, RTH, konservasi air, energi dan sebagainya itu ya. Setelah terbentuk SK tim Adiwiyata sekolah, barulah tuh membuat rencana gerakan. Rencana gerakannya apa sih yang harus dilakukan gitu kan? Rencana gerakan itu timbul dari kita sebelumnya melakukan IPMLH dulu, Mas Elmi. Apa sih? Banyak sekali istilah ya. IPMLH. Jadi IPMLH itu ada identifikasi potensi dan masalah lingkungan hidup yang ada di sekolah. Sudah dapat tuh, sekolah kami masalahnya potensinya luas nih lahan ya. Kemudian masalahnya apa? Tapi gersang. Kemudian rencana gerakannya kita tuangkan di matriks itu. Rencananya apa? Melakukan penanaman seperti itu dan lain sebagainya. Setelah dapat rencana aksi, baru melakukan pelaksanaan. Kita lakukan sesuai dengan si rencana itu. Seperti itu Mas Elvi, melakukan penanaman pohon, membuat lubang biopori atau apa yang sudah direncanakan sesuai dengan si IPMLH tadi. Dan ada satu lagi dokumen EDS ya Bu ya, evaluasi diri sekolah.
Evaluasi diri sekolah. Evaluasi diri sekolah. Jadi si sekolah mengevaluasi dirinya sendiri itu. Apa sih sekolah kami kurangnya? Tetapi dengan memasukkan 8 standar nasional pendidikan, mulai dari standar sarpras, kelulusan dan lain sebagainya. Oke. Setelah itu dibuat, baru kemudian melakukan gerakan, boleh mengusulkan Mas Elmi. Tetapi syaratnya apa? Minimal 1 tahun sudah melakukan GPBHLS itu. Tahun kedua baru tuh. Oke, tahun kedua, 13 bulan monggo. Kemudian syarat-syaratnya ada. Kita itu melakukan penilaian itu ada 3 tahap. Pertama seleksi administrasi, kemudian seleksi melakukan penilaian terhadap substansi dokumen, Pak. Kemudian baru melakukan verifikasi. Oke, itu kemudian baru penetapan. Seperti itu Mas Elmi. Kemudian perlu diketahui, mungkin Sobat Bilik Hijau udah paham ya, yang di luar sana dari sekolah, bahwa untuk sekolah adiwiyata itu berjenjang. Pertama sekolah adiwiyata kabupaten atau kota, kemudian setelah mendapat peringkat itu boleh naik jenjang. Tapi harus 1 tahun dulu Pak. Artinya level kabupaten. Betul. Jadi level kabupaten dulu 1 tahun mendapat SK dari bupati atau wali kota, boleh mengajukan untuk sekolah adiwiyata provinsi. Oke. Kemudian boleh lagi naik lagi ke sekolah adiwiyata nasional jenjang selanjutnya setelah provinsi dan telah mendapat SK tersebut 1 tahun juga. Oke. Betul, minimal 1 tahun. Kenapa sih 1 tahun? Pasti ada Sobat Bilik Hijau nanya, kenapa sih harus 1 tahun gitu? Kenapa nggak di bawahnya? Karena diharapkan bahwa setelah 1 tahun itu sudah ada perubahan yang signifikan. Jadi udah kelihatan seperti itu. Kemudian setelah sekolah adiwiyata nasional, boleh lagi untuk menjadi sekolah adiwiyata mandiri. Tetapi syaratnya itu tadi 1 tahun GPB lah, guys. Tapi syarat mandiri itu agak lebih rumit ya. Nilai yang harus dicapai minimal 95% dari 100. Artinya apa? Hanya 5% kesalahan yang bisa ditolerir. Dan mereka harus membina minimal 2 sekolah. Maksudnya apa gitu? Jadi sekolah dibina itu dibina oleh si calon sekolah mandiri, dibina supaya situ sekolah menjadi sekolah adiwiyata juga. Mengimbaskan. Seperti itu. Mereplikasi seperti itu. Betul, mengadopsi. Bisa naik tuh ke jenjang nasional adiwiyata mandiri asal di sekolah udah naik jenjang. Baik itu dari dia belum sekolah adiwiyata menjadi adiwiyata kabupaten, atau dari adiwiyata kabupaten menjadi provinsi, atau si adiwiyata provinsi dia jadi nasional, seperti itu. Oke, gitu Mas Elmi. Sebelumnya, tolong juga dikomentari tadi keluhan dari Ibu Kepala Sekolah mengenai ribetnya Oh gitu. Administrasi ya, dokumennya. Mana itu? Jadi ini Pak Y. Jangan sampai itu secara nasional. Ini gitu loh. Ribet ya administrasi. Jadi gerakannya sudah dilakukan. Iya. Kan begitu. Iya. Masih direpoti dengan administrasi. Gimana? Jadi gini, Mas Elmi, Bapak Ibu dan pendengar ya, Sobat Bilik Hijau, bahwa memang seperti itu. Kita kalau tidak ada dokumentasi, administrasi, mereka mengatakan kami sudah kok melakukan si konservasi air, buktinya mana? Kalau nggak ada dokumentasi, mana tahu dong kita sudah melakukan konservasi air, energi dan sebagainya kan. Terus kemudian perlunya dokumentasi itu apa? Supaya si generasi berikutnya tahu historinya seperti itu, ada rekam jejaknya. Oh, melakukan adiwiyata mandiri ini ternyata si sekolah sudah melakukan penghematan energi, misal sudah melakukan penabungan air hujan, pengelolaan misalnya limbah air wudhu, kemudian lain sebagainya. Karena di adiwiyata itu banyak indikatornya Pak, ada 9 indikator. Karena kalau model yang disampaikan dari Bu Mita kayak sederhana ya. Mungkin administrasi yang lainnya tidak hanya barangkali mendokumentasikan kegiatan yang sudah dilakukan, tapi ketika harus diikuti dengan apa mungkin Bu Sumiati ya, barangkali itu yang menyulitkan. Tapi kalau kayak disampaikan kayak seolah-olah sederhana banget menurut saya. Kalau menurut saya memang sederhana ya, tapi selalu dibuat-buat ini Pak.
Ini sebenarnya nggak cuma di Gresik, tapi semua deh kayak se-Indonesia. Aduh ribet sekali administrasi. Keluhannya sama berarti ya. Sama, Padahal hanya Betul. terkait modul dokumentasi terus kemudian iya, diberi diberi keterangan itu aja seperti itu. ya. Misalnya seperti ini deh, saya kasih contoh ya. Melakukan aksi bersih-bersih sampah lah kita di sampah gitu ya di sungai atau laut. Kita kan perlu bukti deh. Saya kira nggak susah kok. Misalnya surat izin misal ya Ya. dari pemangku sana ya Pak ya, surat izin. Kemudian kalau memang pergi ya ada surat tugasnya lah saya kira ya kan ibu ini, Ya. anak ini namanya. Kemudian ada foto lah saya Ya. kira beberapa titik ya. Kemudian pulangnya buat laporan perjalanan dinas. Saya kira itu aja kok nggak susah. Sebenarnya gini tipsnya ya, Ibu dan pemirsa ya di Sobat Bili Hijau. Kalau tips dari saya, ketika setelah selesai melaksanakan kegiatan langsunglah dimasukkan di file, di folder dalam bentuk soft copy. Jadi kita maklum loh Bapak Ibu di sini kerjanya banyak ya, nggak cuma ngurusin adiwiyata, banyak sekali. Jadi tipsnya ketika sudah selesai langsung masukkan di folder. Karena ada istilah gini loh Pak ya, Bu kami nggak tidur 3 hari. Kami berdarah-darah mengerjakan ini. Oh gitu loh Mas Helmi ya. Saya bilang salah sendiri loh, kenapa mau berdarah-darah? Kenapa tidak tidur? Ya itu tadi, karena segala sesuatunya itu ditunda. Itu aja. Kalau saya sih punya prinsip dari dulu, selesai langsung kerjakan. Seperti itu. Itu misalnya menurut saya. Tipsnya selesai langsung kerjakan. Sehingga kan Nunda-nunda, sudah numpuk gitu. Kami yakin ya, percaya Pak, sekolah itu sudah melakukan kegiatan. Mereka mau sadar atau tidak sadar, itu mereka lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Menyapu gitu ya, itu merupakan salah satu indikator kebersihan, sanitasi, dan drainase. Itu melakukan buang sampah pada tempatnya, itu ada satu indikator penilaian pengelolaan sampah. Mereka lakukan, tapi tidak sadar dan tidak terdokumentasikan dengan baik. Itu aja. belum terbiasa Belum mendokumentasikan. terbiasa. Harus dibiasakan. Makanya dengan program Adiwiyata ini kegiatan-kegiatan lainnya pun terimbas. Kenapa? Oh sudah terbiasa di Adiwiyata, maka dokumentasi dari kegiatan lain itu juga sudah siap Ibu, gitu loh. Pembelajaran. Ya nggak cuma di Adiwiyata ya, semua kegiatan Semua deh saya kira harus seperti itu. Harus coba deh kalau kegiatan lain kudu ada dokumentasinya. Nggak mungkin nggak ada gitu kan. Tapi memang Ya. guru tuh Hah? selain ngurus masalah siswanya, Administrasi ngurus juga. nasibnya sendiri juga. Ya, ngurus nasib ini yang repot gitu loh. Gitu. Yes. Oke, saya rasa untuk podcast kita kali ini cukup ya. Namun sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kalau kita dengarkan saran, masukan, harapan-harapan ataupun nanti aksi dari Bapak Ketua Komisi D agar keberlanjutan dari program ini terjamin gitu. Mungkin bisa dimulai dari Ibu Kepala Sekolah. Silakan Ibu. Pertama, Kedepannya siapa ya Bu ya? kenapa? Mumpung ada ketua Komisi D. Kami untuk katakanlah misalnya ada sekolah yang berminat untuk ikut program Adiwiyata, karena rasanya kemarin kita cari sekolah binaan juga repot sekali Bu, nggak ada yang mau Bu. Oh, Jadi Repot. ayo, enggak kan gitu. Banyak repotnya susah gitu. sih katanya. Ya. Nah itu mungkin kalau memang ada sekolah yang berminat, mungkin ada diberi dana lah sedikit gitu loh. Maksudnya paling tidak itu kan katakanlah misalnya butuh untuk beli bibit-bibit ya, untuk menanam yang seperti itu, mungkin itu ya. Dan sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup mungkin bisa lebih intens Bu ya. Artinya sepertinya kita dulu itu kan jadi gini, ayo ikut gitu ya. Setelah diinikan baru ada semacam sosialisasi gitu. Jadi mungkin
katakanlah yang berminat tidak berminat, mungkin katakanlah DLH mengadakan pertemuan gitu loh. Jadi ayo sekolah-sekolah misalnya diundang, eh, apa namanya, bagaimana programnya DLH gitu, sehingga sekolah juga tertarik untuk ikut, sekolah juga akan apa namanya, saya pikir ini kan juga buat sekolah kita juga ya, buat sekolah masing-masing ya. Jadi sebenarnya program ini kan bagus. Cuma kalau misalnya sekolah-sekolah merasa kok ribet sekali, kok seperti ini, kayaknya banyak yang mundur. Mungkin itu yang kami rasakan. Jadi kami nyari sekolah yang akan jadi sekolah binaan itu, yang nolak itu lebih banyak daripada yang iya. Ya, mungkin ya. Artinya mungkin dari DLH ada semacam insentif lah ya untuk sekolah yang eh, mau menjalankan program ini gitu. Maksudnya kalau misalnya sekolahnya dengan sukarela itu nggak masalah, Bu. Oh ya. Tapi misalnya sekolah itu yang seperti tadi lah, maksudnya ngapain sih repot-repot gini segala macam. Mungkin itu kan butuh diberi pengertian ya. Jadi oke repot misalnya gitu, tapi kan mungkin nanti berguna untuk sekolah dan sebagainya. Mungkin itu juga yang apa namanya kita harapkan lah. Jadi sehingga banyak sekolah yang mungkin bisa mau sukarela mengikuti program ini. Jadi tidak ditunjuk oleh kabupaten, tidak ayolah ikut gitu. Kayaknya kabupaten itu dorong-dorong gitu kan segala macam, itu banyak sekolah yang menolak, itu bagaimana iniannya kan seperti itu. Walaupun programnya bagus, tapi kalau misalnya tidak banyak sekolah yang ikut, akan semakin ini kan Bu ya, maksudnya sedikit nanti ininya. Malahannya. Iya, Faktanya semakin sedikit jadinya. iya, Atau mungkin bukan hanya gara-gara itu. Jadi kemanfaatan buat sekolah. Ketika ini seperti Ibu nih sudah menjadi sekolah mandiri nasional kan gitu loh. Nah, pas yang menjadi pembeda sebelum dan sesudah itu apa sih kan gitu loh. Apakah kan kalau ya kan kalau atlet itu kan tambah mahal istilahnya bayarannya kan seperti itu. Atau tambah banyak animo calon siswanya seperti itu. untuk urusan calon siswa kalau kita sudah di Adwiata Mandiri saya tidak tahu persis Pak, karena yang kami lakukan adalah kita ingin anak-anak sadar lingkungan itu saja. Jadi apakah sekolah kita dengan menjadi sekolah adiwiyata mandiri, apakah lebih banyak peminatnya? Itu kita kita belum tahu. Tidak terukur ya Bu ya. Ya ukurannya kita tidak lihat relevansinya seperti apa. Karena anak-anak sendiri itu kan mereka berjalan. Jadi mereka sampai kelas 3 kan sudah keluar. Nanti kan ada anak baru lagi yang seperti itu. Nah, itu kita kan mulai lagi. Jadi artinya memang tanpa mau ada adiwiyata ataupun ada adiwiyata, kita berkomitmen bersama-sama. Ya. Itu yang Karena yang jelas tadi. Itu hanya mungkin memang dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup ini menurut saya kurang. Ya. Jadi kami mungkin mohon apa namanya dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup ini yang lebih aktif lagi mungkin ke sekolah. Ya. Ini dia lingkungan hidup ini yang istilahnya ditembak ini. Saya tangkapin dulu ya. Ini saya belum lupa. Langsung saja sekarang nanti dengan istilahnya apa istilahnya harapan-harapan ke depan. Harapannya. Mumpung juga ada Pak Ketua ini. Oh, mumpung ya. Jadi gini, Mas Helmi, Ibu, Bapak, dan Sobat Bili Hijau ya, bahwa apa namanya kita kembali lagi ya di pengertian GPB LHS itu apa? Aksi kolektif secara sadar, sukarela, itu dua dulu ya, berkelanjutan dan berkesinambungan untuk membentuk perilaku. Jadi kalau enggak itu ya bukan GPB LHS namanya. Sukarelanya yang berat ini. Iya, sukarela itu berat, tapi memang itulah itu kita Pak, peperangan kita di sana ya, amal jariah kita di situ sebagai Ibu Bapak ya. Memang betul. Jadi sekarang data Bapak perlu diketahui bahwa jumlah sekolah adiwiyata di Jawa Timur itu saat ini sekitar 5.399 sekolah.
dari kabupaten, kota sampai provinsi ya semuanya. Dan itu pun perlu diketahui bahwa hanya 10%-nya saja dari jumlah sekolah yang ada di Jawa Timur. Jadi PR kita berat sekali. 90%-nya harus. Ya. Kenapa? Iya. Ya. Betul loh Adiwiyata. Kenapa sih Adiwiyata? Hanya 10%. Betul. Betul, hanya 10%. Kemudian sebenarnya kalau Bapak Ibu penjenengan semua itu sadar bahwa banyak sekali keuntungan menjadi sekolah Adiwiyata. Banyak sekali. Di sana diajarkan ada konservasi energi gitu, hemat energi. Disuruh mematikan lampu ya Bu ya, kalau tidak digunakan dimatikan, tidak perlu lampu, kita cukup pakai sinar matahari, misalnya dilarang bawa sepeda motor sekolah, pakai dengan sehari tanpa kendaraan bermotor, itu banyak impact banyak sekali saya kira. Hemat energi fosil berkurang, kemudian biaya tagihan listrik pasti akan turun, itu kemudian air juga seperti itu, kekurangan air kita bisa buat lubang biopori, tagihan air pasti akan turun, kemudian kita akan punya cadangan air di bawah tanah dan lain sebagainya. Pengelolaan sampah juga seperti itu. Itu sebenarnya dampaknya luas sebenarnya kalau Bapak Ibu penjenengan semua pemirsa sadar itu sebenarnya ya, banyak sekali. Tapi mungkin masih banyak yang masa bodoh gitu ya Pak ya. Kemudian memang seperti itu perlu dipaksa. Makanya harus ada regulasi, peraturan bahwa setiap sekolah yang ada di Indonesia ini harus ada data. Itu belum ada sih sebenarnya. Terakhir ya, kami bulan Februari kemarin sudah membuat surat edaran Gubernur Jawa Timur untuk supaya sekolah yang ada di Jawa Timur itu untuk mengikuti program Adiwiyata. Seperti itu. Kami paksa seperti itu. Kenapa? Karena kecenderungan, maaf ya Pak ya, orang di Indonesia nih kudu dipaksa dulu. Ya. Setelah dipaksa mereka akan terpaksa. Setelah terpaksa mereka akan terbiasa. Nah, itu tuh. Untuk menanamkan mindset seperti itu. Karena sulit ini, betul. Karena sulit, tapi kalau dikerjakan bersama saya kira tidak akan mudah sekali ya. Ya. Udah itu saja, Mas yang bisa kira. Sekarang ini Iya. terakhir Bapak Ketua Komisi D ini menanggapi saran, masukan, bahkan keluhan ini, terutama dari Ibu Kepala Sekolah sebagai pelaku Adiwiyata di Jawa Timur. Nah, yang kedua ini permintaan tadi dari Dinas Lingkungan Hidup melalui Ibu Mita mengenai regulasi. Ya, Silakan. terima kasih Pak Helmi, Bu Mita, dan Bu Susi ya, sebenarnya ya. Jadi memang ada dua stressing menurut saya. Pertama, juga bagi Sobat Hijau bahwa ini persoalan kami memberikan informasi, mengedukasi, tapi yang kedua kami juga selalu aspirasi. Iya. Dan diantaranya adalah bagaimana kemudian kita membuat satu sebuah payung hukum yang kemudian juga ikut mendorong, ikut mengikat begitu ya, sebuah program yang menurut saya sangat baik gitu. Meskipun kita harus tahu bahwa tidak perlu harus membuat satu aturan yang sangat kaku ya, karena ini menurut saya kalau dari tingkat sekolah ini tidak secara apa istilahnya ya, secara kuantitas itu menurut saya tidak pada persoalan tindakan Pak Mita dan Sumiati, tapi merubah mindset. Sehingga kalau kemudian ada regulasi yang mau kita dorong untuk jadi sebuah payung hukum gitu ya, itu payung hukum yang kemudian betul-betul sangat fleksibel. Kemudian yang kedua, saya kira saya betul-betul sudah bisa menangkap bahwa apa yang tadi disampaikan oleh Bu Sumiati, kemudian ditanggapi oleh Bu Mita, kami ambil angel tengah-tengahnya ini. Saya kira memang harus ada kepedulian daripada pemerintah Provinsi Jawa Timur, dari kami yang juga, karena persoalan sampah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Betul. Ini semakin lama semakin menggunung, kemudian kalau dibiarkan juga akan meledak dan jadi persoalan sosial bagi kita bersama. Nah, oleh karenanya kami bisa menangkap itu, tentunya kami akan, karena di Komisi D itu bagian daripada kemitraan dari Dinas Lingkungan Hidup yang juga bertanggung jawab terhadap persoalan lingkungan, khususnya persoalan sampah ini, Bu Sumiati,
kami mendengar, kami bisa menangkap suasana kebatinan juga tadi juga disampaikan. Tapi sekali lagi bahwa saya sepakat dengan Mita sebetulnya, artinya bahwa memberikan kesadaran merubah mindset ini sebetulnya impact-nya itu kita sendiri sebetulnya. Betul. Manfaatannya itu buat kita sendiri. Kalau bicara tentang tujuan yang sangat besar tentang persoalan sampah ini, waduh, kita memang butuh pelan tapi pasti dalam rangka untuk menyelesaikan ini semua. Kami bisa menangkap apresiasi yang kemudian diharapkan, kami akan diskusikan di tingkat komisi, sehingga kemudian nanti dalam rangka mendapatkan satu gambaran dengan teman-teman kami di Komisi D, sehingga nanti muncul satu regulasi yang barangkali juga ikut memayungi dari satu kegiatan dan program adiwiyata bagi sekolahan di Jawa Timur khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Terima kasih Bapak Ketua. Jadi sahabat hijau, cukup menarik apa yang kita perbincangkan dari siang sampai sore hari ini. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tangkap. Yang pertama, bahwasanya permasalahan pengolahan sampah di Indonesia umumnya, Jawa Timur pada khususnya, itu bukan semakin membaik, malah sebaliknya. Indikatornya apa? Indikatornya bahwasanya ada beberapa TPA di Jawa Timur itu yang sudah overload, overload, sehingga target-target zero waste dari produsen, terutama sampah-sampah domestik yang salah satunya dihasilkan oleh sekolah, itu tidak tercapai secara maksimal. Yang kedua, solusi dari permasalahan ini, yang pertama tadi sudah banyak disebutkan, kita butuh partisipasi dari seluruh stakeholder yang ada di Jawa Timur. Tidak terkecuali teman-teman kita yang ada di sekolah. Yang ketiga, program Adiwiyata yang digagas oleh pemerintahan pusat yang sudah masif dilaksanakan selama ini, yang tujuannya menanamkan perilaku hidup bersih dan sehat dari usia dini, itu perlu berkelanjutan. Pelaksanaan program Adiwiyata itu perlu dipastikan keberlanjutannya. Untuk itu memang sangat diperlukan support dari para pengambil kebijakan yang ada di Jawa Timur, tidak terkecuali dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Itu kita sudah dengar bersama tadi, bahwasanya ada komitmen yang cukup menarik dari beliau, bahwasanya beliau nanti akan memfasilitasi agar dibuat sebuah regulasi yang fleksibel untuk memayungi kegiatan program Adiwiyata. Begitu Pak Ketua ya. Mungkin itu kesimpulan yang bisa kita tarik dari bincang-bincang santai kita pada siang hari ini sampai sore hari ini. Sebelumnya kita jangan lupa sahabat hijau dimanapun kalian berada untuk subscribe, like, and comment channel YouTube DLH Provinsi Jawa Timur. Akhirul kalam, kurang lebihnya saya selaku host Elmi Simersono, mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bumi. Mas.